أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربنا زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسدة القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu nikmat yang kita harus syukuri di hari ini adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang kita bisa contohi dalam semua sisi-sisi kehidupannya. Dan dia juga adalah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, atau dengan istilah lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Adapun judul khutbah yang akan saya bawakan yaitu 3 keutamaan di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama dihisab, yang pertama dipertanyakan di akhirat kelak pada seorang hamba di hari kiamat yaitu adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jikanya salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Salat merupakan ibadah yang tidak ada ditandingi oleh ibadah lainnya. Yang pertama, keutamaan di dalam salat. Yang pertama yaitu salat merupakan kunci dari segala kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu miftahul khair." Salat merupakan kunci dari segala kebaikan. Jika kita ingin menemukan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka perbaiki salat kita. Jangan tunggu diri ini baik baru mau salat, karena kelak salat itulah yang akan membuat kita diri ini menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, salat merupakan kunci daripada surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "As-salatu miftahul jannah." Salat merupakan kunci daripada surga. Walaupun kita mempunyai amal yang lain seperti zakat kita, infak kita, sedekah kita, itu tidak berguna jika tidak dibarengi dengan salat. Karena salatlah yang akan bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Jika amal kita yang lain banyak namun tidak dibarengi dengan salat, maka pasti percayalah bahwa kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita jika kita melihat surga yang begitu luas namun kita tidak berada di dalamnya. Yang ketiga, salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama.
Solat ini diibaratkan sebuah tiang dalam sebuah bangunan. Jika bangunan itu tidak memiliki tiang, pasti bangunan itu akan roboh. Begitu juga amal yang lain kita dan dengan solat kita. Jika solat kita tidak beres, maka amal yang lain akan ikutan roboh, karena solat itu diibaratkan sebuah tiang dalam sebuah bangunan. Jika bangunan itu tidak memiliki tiang, pasti bangunan itu akan roboh. Solat juga diibaratkan sebuah organ yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di tubuh kita, yaitu kepala. Mungkin pernah kita lihat orang yang tidak mempunyai tangan, namun pernah kita lihat hidup di tengah bumi ini walaupun tak punya tangan. Pernah mungkin kita lihat orang yang hidup di tengah bumi ini walaupun tak punya kaki. Namun jarang pernah kita lihat, bahkan tidak pernah kita lihat orang yang hidup di tengah-tengah bumi ini tanpa kepala. Jadi orang yang tidak sholat diibaratkan orang yang hidup di tengah-tengah bumi ini tanpa kepala. Jadi kesimpulan dalam ceramah yang saya bawakan ini adalah tidak ada alasan untuk tidak sholat. Walaupun pikiran kita kemana-mana, pada saat kita sholat itu lebih baik daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam. Allahu musta'an alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.